pasukan tentara salib Eropa yang perkasa dan telah menduduki Yerusalem selama 88 tahun, kini berlutut di hadapan satu orang. Salah satu jenderal paling ditakuti di Eropa, seorang pria yang namanya disebut dengan penuh hormat bahkan oleh musuh-musuhnya. Bukan karena pedangnya yang mengerikan, melainkan karena keadilannya yang legendaris. Raja-raja Eropa gemetar mendengar namanya, musuh-musuhnya mengaguminya, bahkan Paus di Roma pun harus mengakui kebesarannya. Namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Namun, siapakah sosok di balik legenda itu? Bagaimana seorang anak dari keluarga Kurdi yang sederhana mampu mengalahkan seluruh kekuatan Eropa dan mengubah sejarah dunia untuk selamanya? Inilah kisah lengkapnya, dari saat ia dilahirkan hingga takdir menjemputnya. Dan percayalah, kenyataannya jauh lebih luar biasa daripada film Hollywood manapun. Pada tahun 1137, di kota kecil Tikrit, Irak, Salahuddin, yang nama lengkapnya adalah Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, lahir dari keluarga Kurdi yang terpelajar, namun mereka bukanlah kaum bangsawan. Ayahnya, Najm ad-Din Ayyub, adalah seorang gubernur militer. Pamannya, Asad ad-Din Shirkuh, adalah seorang jenderal yang disegani. Keluarga ini hidup di era yang brutal, zaman Perang Salib, di mana para tentara salib Eropa telah merebut Yerusalem dan membantai ribuan umat Muslim dan Yahudi. Salahuddin muda tumbuh besar menyaksikan dunia Islam yang terpecah belah. Dinasti demi dinasti saling berperang satu sama lain. Sementara musuh bersama mereka, para tentara salib, semakin menguat. Berbeda dengan kebanyakan jenderal di zamannya, Salahuddin tidak hanya dilatih untuk berperang. Ayahnya memastikan ia mempelajari strategi militer, hukum, filsafat Islam, sastra, matematika, dan astronomi. Disinilah karakternya ditempa. Ia bukan sekadar seorang prajurit, ia adalah seorang intelektual yang memahami bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak di medan perang, tetapi juga di pikiran dan hati sanubari manusia. Namun, takdir memanggilnya untuk berperang lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Pada tahun 1164, ketika Salahuddin berusia 27 tahun, ia mengikuti pamannya Shirkuh dalam sebuah ekspedisi militer ke Mesir. Awalnya, ia enggan. Ia lebih menyukai belajar dan berpikir daripada berperang. Namun di Mesir, nasibnya berubah sepenuhnya. Setelah serangkaian pertempuran politik dan militer yang rumit, Shirkuh menjadi wazir, perdana menteri, Mesir di bawah Khalifah Fatimiyah. Namun hanya 2 bulan kemudian, Shirkuh meninggal secara tiba-tiba. Dan inilah momen yang mengubah sejarah. Di usia 31 tahun, Salahuddin diangkat untuk menggantikan pamannya sebagai wazir Mesir. Banyak yang meremehkannya. Ia dianggap terlalu muda, terlalu lembut, terlalu idealis, namun mereka benar-benar salah besar. Salahuddin adalah ahli strategi ulung yang muncul dan membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang brilian, tidak hanya dalam perang, tetapi juga dalam reformasi ekonomi. Ia mereorganisasi keuangan Mesir yang kacau, membangun armada angkatan laut, dan memperkuat pertahanan. Konsolidasi kekuasaan, ketika Khalifah Fatimiyah wafat pada tahun 1171, Salahuddin secara diplomatis mengakhiri dinasti Fatimiyah yang telah berusia 200 tahun, tanpa pertumpahan darah yang berarti. Penyatuan. Ia mulai menyatukan wilayah-wilayah Muslim yang terpecah belah, Mesir, Suriah, Yaman, dan Irak bagian utara. Namun, ada sesuatu yang lebih penting dari kekuasaan bagi Salahuddin, misi hidupnya, yaitu membebaskan Yerusalem. Pada tahun 1174, seorang anak laki-laki berusia 13 tahun, Raja Baldwin keempat, menjadi Raja Yerusalem. Dia bukanlah anak biasa, seorang raja muda yang pemberani dan cerdas dalam strategi perang. Namun Baldwin keempat menderita penyakit kusta, sebuah penyakit yang menggerogoti tubuhnya, perlahan-lahan melumpuhkannya, dan hari-harinya menjadi perjuangan hanya untuk bertahan hidup. Namun remaja yang sekarat ini akan menjadi lawan Salahuddin yang paling tangguh dan mungkin rivalnya yang paling ia hormati. Pertempuran Mongisard, 25 November 1177. Inilah pertempuran yang mengguncang dunia dan merendahkan Salahuddin. Salahuddin berbaris menuju Yerusalem dengan 26.000 pasukan. Baldwin keempat yang baru berusia 16 tahun dan digerogoti penyakit hanya memiliki tidak lebih dari 500 kesatria. Perbandingannya rasio 50 berbanding 1. Semua orang mengharapkan sebuah pembantaian. Namun, Baldwin melakukan sesuatu yang nekat. Ia tidak bersembunyi di balik temboknya. Meskipun tangannya sudah layu dan tubuhnya semakin memburuk, ia menaiki kudanya dan memimpin serangan nekat. Hasilnya, Salahuddin dihancurkan. Pasukannya tercerai-berai. Ia nyaris tak bisa menyelamatkan nyawanya. Melarikan diri dengan menunggangi unta yang berlari kencang. Itu adalah kekalahan paling memalukan dalam kariernya. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi setelah pertempuran ini. Rasa hormat di antara musuh. Kebanyakan pemimpin akan dikuasai oleh kebencian setelah kekalahan seperti itu. Namun,
Namun, Salahuddin mengenali sesuatu dalam diri Baldwin, sebuah jiwa yang serupa. Keduanya adalah pejuang yang terikat oleh kehormatan. Keduanya memahami beratnya beban kepemimpinan. Keduanya berusaha melindungi rakyat mereka dalam keadaan yang mustahil. Hubungan mereka pun menjadi legenda ketika mereka bertemu untuk bernegosiasi tentang gencatan senjata. Mereka berbicara dengan saling menghormati. Salahuddin dilaporkan berkata bahwa Baldwin adalah yang paling terhormat di antara raja-raja Frank. Mereka saling bertukar hadiah selama gencatan senjata. Ketika Baldwin sedang sekarat, didera kesakitan akibat penyakit kustanya, Salahuddin menahan diri untuk tidak menyerang, sebagaimana disarankan beberapa kronis, sebagai bentuk penghormatan atas keberanian sang raja muda. Ini bukan sekadar perang, ini adalah permainan catur antara dua ahli yang saling menghormati keahlian satu sama lain. Perdamaian yang rapuh antara tahun 1178 dan 1185 menyaksikan Salahuddin dan Baldwin bertempur, bernegosiasi, dan mempertahankan keseimbangan yang tidak mudah. Baldwin, meskipun kondisinya semakin memburuk, mulai buta, kehilangan jari-jarinya, tidak mampu berjalan, terus mengungguli Salahuddin melalui diplomasi yang brilian dan pertahanan yang strategis. Pada tahun 1185, Baldwin keempat wafat. Ia baru berusia 24 tahun, dan dengan kematiannya, segalanya berubah. Keruntuhan. Setelah Baldwin, kerajaan Yerusalem jatuh ke dalam kekacauan. Pemimpin-pemimpin yang lemah dan tidak kompeten mengambil alih kekuasaan. Guy of Lusignan menjadi raja, seorang pria yang tidak memiliki sedikit pun kebijaksanaan atau kehormatan Baldwin. Salahuddin menyaksikan kehancuran politik ini dan mengetahui saatnya telah tiba. Satu-satunya orang yang mampu menghentikannya telah tiada. Yerusalem kini rentan. Pada tahun 1187, Salahuddin berusia 50 tahun. Ia telah menghabiskan 2 dekade untuk menyatukan dunia muslim. Kini, momen itu telah tiba. Negara tentara salib di bawah Raja Guy melakukan kesalahan fatal. Mereka menyerang kafilah muslim dan membunuh saudara perempuan Salahuddin. Salahuddin tidak lagi bisa menahan diri. Pertempuran Hattin, 4 Juli 1187, inilah pertempuran yang mengubah sejarah. Salahuddin menggunakan strategi yang brilian. Ia memancing pasukan tentara salib keluar dari benteng-benteng mereka dan masuk ke padang gurun tandus di dekat Hattin. Suhu panas yang lebih dari 38 derajat Celcius tanpa air, pasukan tentara salib yang mengenakan baju besi berat mulai ambruk karena kelelahan. Kemudian Salahuddin menyerang. Hasilnya, pemusnahan total. Raja Guy ditangkap dan salib sejati, relik suci Kristen, disita. Hampir seluruh kesatria Templar dan Hospitaller terbunuh. Jalan menuju Yerusalem kini terbuka lebar. Setelah kehancuran Hattin, Yerusalem tidak berdaya. Kebanyakan kesatria telah tewas atau tertangkap. Ratu Sibilla, saudara perempuan Baldwin IV, berdiri terpaku sementara kepanikan mencekam kota. Namun, satu orang berdiri di antara Salahuddin dan kota itu, Balian of Ibelin. Dengan hampir tidak memiliki prajurit terlatih, Balian melakukan hal yang tidak terpikirkan. Ia mengangkat 60 orang burgis dan para pedagang biasa menjadi ksatria, melanggar tradisi yang telah berlangsung berabad-abad. Ketika pasukan Salahuddin mengepung Yerusalem pada 20 September 1187, kota itu tidak memiliki peluang. Balian berkuda keluar membawa bendera putih untuk menemui Salahuddin secara langsung. Ketika mereka bertemu untuk bernegosiasi, Balian mengucapkan ancaman yang berani. Kami akan menghancurkan tempat-tempat suci dan membunuh diri kami sendiri daripada menyerah dengan paksa. Salahuddin dengan mudah bisa saja menghancurkannya. Namun ia berhenti sejenak. Mungkin ia melihat bayangan kehormatan Baldwin IV dalam diri ksatria yang nekat ini. Mungkin ia memahami bahwa kemenangan terbesar adalah kemenangan yang menelan darah paling sedikit. Salahuddin menawarkan syarat, Yerusalem akan menyerah secara damai dengan tebusan. 10 dinar per pria, 5 dinar per wanita, dan 1 dinar per anak. Namun, ketika ribuan orang tidak mampu membayar, Salahuddin membebaskan banyak dari mereka menggunakan kekayaannya sendiri. Balian telah menyelamatkan puluhan ribu jiwa, dan Salahuddin telah membuktikan, sekali lagi, bahwa senjata terbesarnya bukanlah pedangnya, melainkan kemanusiaannya. 2 Oktober 1187, pembebasan Yerusalem. Ketika pasukan Salahuddin memasuki Yerusalem, dunia menahan nafasnya. 88 tahun sebelumnya, ketika para tentara salib merebut kota ini, mereka membantai 70.000 umat muslim dan Yahudi. Darah mengalir di jalanan hingga setinggi lutut kuda, namun Salahuddin berbeda. Ia melarang pembantaian, ia memberikan amnesti. Bahkan dalam kemenangan total, ia mengizinkan umat Kristen yang miskin untuk pergi tanpa membayar tebusan. Ketika seorang janda tentara salib datang menangis dan memohon kepadanya membantu menemukan suaminya yang tertangkap, Salahuddin tidak hanya membebaskan suaminya, ia memberikan mereka kuda dan uang untuk perjalanan pulang mereka. Mungkin ia teringat Baldwin, musuh yang bertempur dengan kehormatan. Mungkin ia memahami bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kekejaman, melainkan pada belas kasih. Richard
Si hati singa, yang kelak menjadi musuh terbesarnya, kemudian berkata, "Jika aku harus kalah, aku ingin kalah dari seorang pria seperti Salahuddin." Yerusalem telah dibebaskan, dan Salahuddin menjadi legenda yang masih hidup. Jatuhnya Yerusalem mengguncang Eropa. Paus Gregorius VIII mendeklarasikan Perang Salib ketiga. 3 raja terbesar Eropa bergabung. Frederick Barbarossa dari Kaisar Romawi Suci, Philip II dari Prancis, dan Richard si hati singa dari Inggris. Namun, hanya Richard yang benar-benar menjadi ancaman bagi Salahuddin. Yang luar biasa tentang konflik Salahuddin melawan Richard adalah rasa hormat mereka yang saling mengagumi, mencerminkan hubungannya dengan Baldwin. Ketika Richard jatuh sakit, Salahuddin mengirimkan dokter pribadinya. Ketika kuda Richard mati di medan perang, Salahuddin mengirimkan 2 ekor kudanya yang terbaik dari ras Arab. Mereka saling berkirim surat dan bahkan bernegosiasi untuk perdamaian. Setelah pertempuran sengit di Arsuf dan Java, kedua belah pihak menyadari bahwa tidak ada yang bisa meraih kemenangan total. Pada tahun 1192, perjanjian Java ditandatangani oleh Richard si hati singa dan Salahuddin, yang mengakhiri Perang Salib ketiga. Yerusalem tetap berada di tangan Muslim. Para peziarah Kristen dapat berkunjung dengan aman dan wilayah pesisir dibagi. Richard kembali ke Eropa, Salahuddin kembali ke Damaskus. Namun tubuhnya telah kelelahan. 30 tahun peperangan telah menguras tenaganya. 4 Maret 1193, Salahuddin mengalami demam setelah bertemu dengan para delegasi dari Irak. Kondisinya memburuk dengan cepat. Di usia 55 tahun, tubuh yang telah mengabdi kepada rakyatnya sepanjang hidupnya tidak lagi mampu bertahan. Yang lebih mengejutkan, ketika Salahuddin wafat, ia hampir tidak memiliki kekayaan pribadi. Pria yang menguasai kekaisaran dari Mesir hingga Suriah hanya meninggalkan 47 dirham perak dan 1 dinar emas. Bahkan tidak cukup untuk membayar pemakamannya sendiri. Seluruh kekayaannya telah dibagikan kepada rakyat, para prajurit, dan proyek-proyek pembangunan. Ketika berita kematiannya menyebar, seluruh Damaskus berduka. Umat Muslim, Kristen, dan bahkan Yahudi menangis di jalanan. Ia dimakamkan di Masjid Umayyah, Damaskus, sebuah tempat yang masih bisa kita kunjungi hingga hari ini. Namun, apa yang benar-benar membuat Salahuddin abadi bukan kemenangannya di medan perang, melainkan bagaimana ia meraihnya. Di era ketika kebiadaban adalah hal yang lumrah, ia menunjukkan bahwa kekuatan sejati datang dari keadilan, belas kasih, dan prinsip. Ketika dunia berkata bunuh musuhmu, ia berkata maafkan mereka. Ketika orang lain menimbun kekayaan, ia mendistribusikannya. Ketika para pemimpin memerintah melalui ketakutan, ia memimpin melalui rasa hormat. Dante, penulis Italia, menempatkan Salahuddin di limbo bersama tokoh-tokoh terhormat dalam Divina Commedia, sebuah kehormatan yang luar biasa bagi seorang muslim di Eropa abad pertengahan. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari Salahuddin Al-Ayyubi di tahun 2026? Kebesaran sejati tidak diukur dari berapa banyak yang kamu taklukkan, melainkan dari bagaimana kamu memperlakukan mereka yang telah kamu taklukkan. Bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan adalah kesewenang-wenangan, namun kebijaksanaan dengan kekuasaan adalah kepemimpinan. Bahwa warisan terbesar yang bisa kita tinggalkan bukanlah emas atau takhta, melainkan bagaimana kita membuat dunia sedikit lebih baik dari saat kita menemukannya. Mungkin yang membuat Salahuddin istimewa adalah bahwa ia melihat kemanusiaan bahkan pada musuh-musuhnya. Ia menghormati Baldwin meskipun berperang melawan dirinya. Ia menunjukkan belas kasih ketika ia bisa saja menunjukkan kekejaman. Salahuddin wafat 833 tahun yang lalu. Namun, prinsip-prinsipnya masih hidup hingga hari ini. Di dunia yang penuh dengan kebencian dan perpecahan, kita membutuhkan semangat Salahuddin lebih dari sebelumnya. Itulah kisah lengkap Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pejuang, pemimpin, ayah, dan manusia yang membuktikan bahwa keadilanmu adalah kekuatanmu yang terbesar, dan sebagai teladan kepemimpinan yang ideal. Jika video ini memberikanmu perspektif baru, tekan tombol like dan subscribe untuk lebih banyak kisah powerful tentang tokoh-tokoh bersejarah yang mengubah dunia, dan tinggalkan di kolom komentar tokoh bersejarah mana yang ingin kamu pelajari selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.